Bung Rocky, saya pengen mau curhat lah kepada Anda gitu ya. Saya jujur aja bingung gitu. Saya pengen bertanya pada Anda. Pak Jokowi kan seperti kita bahas tadi pagi, Pak Jokowi bilang bahwa tahun 2024 di wawancara itu ekonomis, beliau katanya mau pulang kampung aja ke Solo gitu ya, mau jadi pemerhati lingkungan. Dan saya kira mungkin akan lebih mendekatkan diri ke Tuhan karena agama, karena baru saja meresmikan masjid juga dengan pangeran dari UEA itu gitu ya. Tapi kok ini saya baca musra itu dilanjutkan terus, bahkan akan dilanjutkan di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin yang di Makassar yang dibatalkan itu ternyata sekarang diadakan lagi gitu. Saya padahal tadi kan kita menduga, oh dengan musra dibatalkan ya berarti Pak Jokowi sudah mulai menyadari menurunkan hasratnya untuk melanjutkan kepemimpinan lagi gitu. Apa saya jujur bingung nih Bung Rocky, tolong saya dikasih pencerahan gitu. Karena saya pikir bukan hanya saya yang bingung. Ya kan kita tahu, kita hafal psikologi Pak Jokowi itu, di mana ada kesempatan beliau melihat celah untuk memperpanjang kekuasaan itu akan diambil lagi itu. Jadi Oh gitu ya, tetap tafsirnya begitu ya. itu man of opportunism, bukan man of contradiction lagi itu. Jadi di mana ada opportunity, ada ya sebetulnya ada opportunity, lalu hasrat berkuasanya timbul lagi tuh. Apalagi ada kepastian bahwa misalnya Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota negara tuh, atau Anies lebih pasti lagi nggak akan lanjutkan itu. Tapi sebetulnya dalam kalkulasi psikologi, saya ngomong psikologinya aja tuh, Pak Jokowi cemas tentang nasib dia ke depan itu. Jadi kalau dibilang dia kembali ke Solo, dia akan kembali ke Solo jadi menteri lingkungan, itu dia kasih sinyal aja sebetulnya bahwa keadaan dia itu harus dipikirkan oleh orang lain. Nanti Pak Jokowi mau bilang, coba siapa pemimpin nanti yang mampu menjamin saya kembali ke Solo dan betul-betul jadi penanam pohon di Solo misalnya. Kalau dulu Pak Jokowi adalah pemangkas pohon di IKN, sekarang dia menjadi penanam pohon tuh. Kan nggak ada tuh. Jadi begitu relawan datang lagi ke Pak Jokowi, wah itu Pak Jokowi itu potensial. Ternyata melalui big data kita tahu bahwa masih banyak yang mengeluhkan Pak Jokowi itu. Lalu gairah dia muncul lagi kan. Oke, kalau begitu lanjutkan musyawarah rakyat. Kan musra ini kan juga banyak akademisi yang ada di situ, yang memanipulasi statistik, memanipulasi opini publik kan. Dosen-dosen UI, UGM, IPB itu direkrut menjadi semacam dewan pakar di situ untuk beri perspektif. Nah, kalau misalnya dosen-dosen ini masih cukup IQ-nya, dia mesti bilang bahwa Pak Jokowi udah hentikan aja musra ini supaya perpolitikan itu masuk dalam wilayah formal, yaitu ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo segala macam. Jadi lebih hemat sebetulnya energi yang kita buang tuh. Tetapi mereka ini juga kan nunggu apa namanya, honor panitia. Jadi semakin sering musra itu honornya semakin banyak, kira-kira itu kan. Jadi situ kita nilai juga ethics dari the intellectuals, ethics dari academician, yang sebetulnya juga sama juga oportunis juga kan. Nah itu yang sering kita terangkan bahwa ambisi Pak Jokowi dibaca oleh relawan, oleh musra, lalu saling garuk-garuk punggung. Padahal sebetulnya ambisi Pak Jokowi bisa dihentikan dengan kemasukakalan yang bisa diterangkan oleh intelektual di musra ini, bahwa nggak mungkin musra ini diteruskan sementara KPU sudah menyediakan jadwal pemilu. Mending Pak Jokowi ajukan aja calon untuk bertengkar, bersaing, berdebat di forum-forum yang ada, nggak usah pakai bikin musra tuh. Karena nanti akan mendua, orang tetap menganggap bahwa musra ini fasilitas Jokowi untuk mengintip celah dia berkuasa lagi. Itu. Tapi ini kalau kalangan akademisi di musra itu punya kemampuan berpikir logis dan etis. Ya, oke. Kalau penjelasan Anda seperti itu, berarti ini kalau kita menggunakan istilah orang Betawi yang disebut sebagai lengbet gitu ya. Kalau meleng disabet aja gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa yang dengan Pak Jokowi? Kalau gitu kita harus itu. Jadi ya, ya itu lengbet yang itu yang jadi watak kekuasaan itu akhirnya beroperasi juga di wilayah kampus, di kalangan akademisi itu. Dan hanya demi honor diperpanjang. Kan itu mungkin ada kontrak bahwa nanti kalian akan kami jadikan konsultan selama sampai 2023 atau setelah 30 provinsi dicapai itu.
Nah ini baru 3-4 provinsi yang ada musrahnya, berarti itu uang yang dijanjikan kan masih baru 10%. Jadi mereka berharap musrah ini justru lanjut terus supaya honornya itu keluar terus. Sementara oligarki berpikir, apalagi kalau Pak Jokowi udah kasih ke Prabowo kok legasinya tuh. Jadi begitulah kekacauan. Nah itu juga menimbulkan pertanyaan pada kalangan Gerindra. Pak Prabowo akan menganggap berarti Pak Jokowi nggak serius dong mendukung saya, kenapa masih mendukung musrah? Tentu musrah nggak dipakai untuk mendukung Pak Prabowo, lain lagi itu untuk mendukung Jokowi sendiri. Jadi di situ yang kita sebut tadi psikologi mendua dari seseorang yang betul-betul masih haus terhadap kekuasaan. Ya, ya. Jadi artinya kita civil society dan publik itu harus terus mengawal ya, nggak boleh menganggap dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa saya akan pulang kampung dan sebagainya, itu berarti itu Pak Jokowi sudah dipastikan akan mundur pada tahun 2024. Ya itu artinya kita nggak boleh lalai, nggak boleh meleng. Kita harus terus meleng karena di belakang layar itu meleng sabet itu masih ada. Dan supaya kita nggak terpukau atau terpikat dengan keterangan Pak Jokowi. Jadi ini sebetulnya kalau Pak Jokowi bilang saya mau balik ke Solo jadi pengamat, itu juga false flag, itu bendera palsu yang ditaruh di atas headline media massa itu. Tapi tetap kekuasaan itu selalu ingin mencari celah untuk terus mengakumulasi potensi memerintah kembali. Jadi sekali lagi bagi para pengamat politik, bagus yang diucapkan oleh Pak Jokowi sebagai headline, tetapi di balik headline itu agenda akan jalan terus. Nah itu intinya tuh. Jadi kita tetap waspadalah. Dan saya kira pernyataan yang sama juga seperti Anda singgung tadi juga bukan hanya pada para pengamat dan juga para civil society, tapi kepada para capres-capres yang selama ini mendapat angin surga, merasa mendapat angin surga dari Pak Jokowi. Ya Pak Prabowo dapat angin surga, Erlangga sedikit dapat angin surga, Ganjar kira-kira mulai dapat angin yang badai, yang justru akan menerbangkan dia untuk jatuh ke tepi jalan. Jadi sangat mungkin orang semacam Ganjar juga ada dalam keraguan tuh, dia didukung apa enggak. Walaupun pasti ada sebut aja strategi di belakang layar, mungkin Ganjar masih bercakap-cakap tanpa diketahui publik dengan Pak Jokowi. Tapi sama aja publik menganggap bahwa Ganjar udah final. Nah, bagian ini yang akhirnya membuat frustrasi. Dan PDIP juga merasa ya kalau Ganjar udah final, berarti PDIP punya jalan lain untuk mencalonkan seseorang. Jadi kalkulasi bahwa pemilu udah di depan mata, memang di depan mata secara agenda, tetapi materi pemilu itu belum ada. Materi pertama yang harus ada adalah adanya calon presiden dan wakil presiden. Nah itu belum ada sekarang tuh kan. Dan transaksi itu masih bakal berantakan tuh. Seandainya pun Anies dapat cawapresnya, ya Prabowo masih sulit cari cawapres, dan capresnya PDIP juga sama tuh. Jadi akan terjadi transaksi-transaksi yang kan kita bosan lihat politik sampai hari ini transaksi doang. Lalu idenya apa? Kita nggak pernah lihat apa isi politik sebetulnya tuh, ngumpul-ngumpul koalisi kiri kanan tanpa ide. Kan ajaib betul kan? Yang harusnya udah tinggal 1 tahun itu artinya kampanye itu udah mulai dengan pikiran. Nah, sampai sekarang nggak ada itu. Kenapa nggak ada? Karena dikepung, dililit oleh tali politik yang namanya 20% itu kan. Jadi bagian-bagian buruk dari demokrasi, bukan dari demokrasi, dari politik, justru dijerat oleh mereka yang pasang talinya sendiri itu. Jadi buat kita ya rasain aja lo, kenapa lo dari dulu nggak mau hilangkan threshold 20%. Ya, tetapi selama ini mereka masih terus berkuasa, jadi elemen-elemen lama nih lah kita sebut gitu, anasir-anasir lama terkuasa, kita juga bangsa ini kan akan disandra oleh mereka seperti ini terus, Bung Rocky. Ya itu yang dari awal kita udah duga bahwa kekacauan justru memungkinkan pemain anasir lama ini ikut di dalam air keruh ini. Itu yang nggak disadari oleh Pak Jokowi juga. Selama Pak Jokowi masih menginginkan 3 periode dengan mendorong musrah itu, pemain-pemain bayangan dan para hantu blau itu akan beredar juga untuk memanfaatkan situasi yang nggak pasti ini kan. Jadi bagian-bagian ini nggak bisa dipangkas sebetulnya selama Pak Jokowi masih punya ambisi
untuk meninggalkan legacy yang akan dia minta diselamatkan oleh pemimpin berikutnya tuh. Nah, ketika dia lihat bahwa pemimpin berikutnya sebetulnya masih potensial diganggu oleh pesaingnya, ya Jokowi merasa ya dia aja yang akan melanjutkan legacy dia sendiri kan. Jadi itu bahayanya kalau presiden nggak legowo untuk membiarkan kompetisi itu berjalan sempurna. Orang juga menganggap bahwa Pak Jokowi masih diperlukan karena masih perlu restu tuh. Kan semua ini nguntit di belakang legasi Jokowi kan. Erlangga, Cak Imin, bahkan Surya Paloh masih membutuhkan Jokowi supaya kasih restu pada Anies. Padahal dari awal orang nggak butuh restu Jokowi terhadap Anies. Pak Prabowo juga ya tentu karena kecerdikan dia memanfaatkan situasi itu. Dan akhirnya Pak Prabowo dapat restu. Tapi belum tentu bahwa dalam 1 semester ini restu itu betul-betul tunggal pada Prabowo kan. Jadi itu intinya. Jadi konyol betul nih ketua-ketua partai karena menunggu restu Jokowi. Itu yang menyebabkan tadi pemain-pemain anasir-anasir petualang ini juga mengelulukan, silakan Pak Jokowi 3 periode, silakan masih ada kesempatan ngatur lewat musrah, opini publik masih mendukung, nanti MPR bisa dikendalikan juga. Jadi itulah kekacauan itu. Tapi apakah itu baik atau buruk? Baik sebetulnya supaya betul-betul berantakan. Karena berantakan itu adalah kata untuk perbaikan. Ya. Nah, jadi saya itu gara-gara lihat kontradiksi dari Pak Jokowi ini kemudian jadi paranoid gitu. Jadi dikit-dikit curiga. Ini karena ini ada pernyataan dari Pak Mahfud MD gitu ya. Rupanya Pak Mahfud MD bertemu di sela-sela dengan salah seorang menteri di sela-sela pertemuan KTT ASEAN gitu. Dan dia dibisiki oleh si menteri itu bahwa mereka itu sangat kagum dengan rakyat Filipina, itu kagum dengan Pak Jokowi karena kalau Pak Jokowi kemana-mana itu dilulukan oleh rakyatnya gitu. Dan ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD ke Pak Jokowi. Kan ini bisa berbahaya walaupun CNN ini kelihatannya salah juga bikin judul. Dia menyatakan bahwa rakyat Filipina itu menyambut histeris dengan Pak Jokowi. Saya bingung, Pak perawat Filipina kapan menyambut Pak Jokowinya, kan nggak ada. Tapi kelihatannya yang benar ini adalah Pak Mahfud MD menyatakan bahwa Menteri Filipina kagum karena Pak Jokowi kalau di Indonesia kemana-mana disambut histeris oleh rakyatnya. Iya, itu cara untuk membaca satir juga tuh. Kalau saya bilang, wah kok gue kagum loh, cebong masih mengeluh-elukan petahana. Kan itu artinya sindiran kan. Jadi kalau bilang buset, kenapa ya orang masih mengeluh-elukan presiden yang penimbun hutan, presiden yang tidak konsisten. Kan itu intinya. Jadi kagum dalam arti ajaib itu bahwa pengeluh-elukan itu. Jadi perspektif itu juga mesti ditafsirkan, diberi kesempatan untuk ditafsirkan bahwa orang atau Filipina justru nyinyir pada keadaan di Indonesia tuh, yang jelas-jelas udah periode terakhir, tapi masih ingin perpanjang kekuasaan, lalu orang masih kagum pada orang yang tidak demokratis kan, intinya itu tuh. Tapi udahlah, ini semua headline yang membutuhkan Pak Jokowi akan diupload lagi, itu justru akan merugikan Pak Jokowi karena orang akan tafsirkan terbalik itu. Nah, yang tafsir saya itu pasti juga bukan saya bikin tafsir, tapi saya bayangin ada orang yang menafsirkan bahwa kata kagum di situ justru kata yang buruk. Kagum artinya heran, kok begitu, barang yang udah bekas tapi masih disimpan. Nah, itu orang juga kagum kan, gue kagum sama lu barang yang udah bekas lu masih simpan, itu kan begitu. Jadi kelihatannya CNN salah menafsirkan pernyataannya Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD juga salah menafsirkan pernyataan dari Menteri Filipina itu gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, Pak Mahfud pasti harus dudukkan persoalan itu, dan Pak Mahfud tahu bahwa saya akan menafsirkan juga dengan salah. Iya, oke. Mari kita semua hidup dalam sebuah kesalahan yang sudah sudah terjadi di mana-mana ya. Jadi salah kita, salah duga, salah Pak Jokowi. Tapi begini, karena publik juga sekarang sudah tidak salah lagi menduga Pak Jokowi. Kalau sekarang, kalau dulu publik sering salah menduga Pak Jokowi karena sekarang publik kan sudah punya pakem. Arti kan sebaliknya gitu. Nah, saya khawatir kalau tiba-tiba suatu hari Pak Jokowi betul-betul bicara serius dan publik mengartikan sebaliknya, itu kan berbahaya sekali itu. Saya menduga Pak Jokowi juga udah paham tuh cara publik menilai dia. Karena itu dia akan juga ikuti dengan cara yang sama itu, supaya nanti paralel kan. Jadi kalau dibilang pulang ke Solo akan jadi penasihat lingkungan, publik bilang ya
bagus, tapi ya bakal nggak begitu kira-kira tuh. Ya. Jadi kesempatan kita untuk membaca politik justru terbuka sekarang karena tadi publik punya grammar tersendiri untuk membaca kekuasaan. Nah, orang-orang sekitar Pak Jokowi itu akan sibuk untuk menafsir-nafsirkan. Padahal Yes. bagi publik cuma satu yang akan diingat, Pak Jokowi itu tidak pernah konsisten. Karena itu para penafsir beliau nggak perlu konsisten juga. Asik. Nah, ini baru kita masuk dalam situasi yang asik, dan saya kira daripada kita ribet, pusing dan sebagainya, lebih baik-baik kita kembalikan ke 0% ya, Bung Rocky ya. Kalau ini nggak perlu ditafsirkan. Ini Yes. adalah tafsir murni tentang demokrasi 0%. Yes, thank you, Bung Rocky. Oke.